Dan malam hari ini saya ingin kita belajar sama-sama tentang sebuah kebenaran yang mengajarkan kita untuk melatih diri kita. Satu ayat dalam 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ini kalimat keras dari Rasul Paulus kepada Timotius yang ada di Efesus. Timotius adalah anak muda yang merupakan hasil dari perkawinan campuran antara Eunike, seorang wanita Kristen, dengan bapaknya yang tidak diketahui namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Timotius adalah seorang muda yang begitu antusias, punya kasih, begitu lembut perasaannya, namun dia juga pemalu, bahkan cenderung penakut. Sebab itu ia memerlukan nasihat pribadi dari Paulus. Ia dinasehati supaya jangan membiarkan dirinya tergoda oleh nafsu orang muda. Ia juga ditekankan oleh Paulus supaya jangan malu menyaksikan Injil. Karakter Paulus dengan Timotius hampir sama. Sebab itu Paulus mengamanatkan ketika dia meninggal nanti, yang menggantikan dia adalah Timotius. Timotius adalah seorang yang begitu dipercaya oleh Paulus, bahkan dalam beberapa kesempatan Paulus mengatakan bahwa inilah anak yang kekasih. Paulus menganggap Timotius sebagai anaknya, dan Paulus menunjuk Timotius sebagai penggantinya. Nah, dalam konteks kota Efesus di mana Timotius tinggal menggantikan Paulus, menggembalakan jemaat yang begitu, saya katakan begitu berat, karena jemaat Efesus itu tinggal di tengah-tengah kota yang memiliki kuil Dewi Diana, penyembahan berhala begitu kuat. Karakteristik masyarakatnya adalah di daerah Asia itu bercampur baur, masing-masing punya background untuk mereka berkata pengajaran mereka yang paling benar. Ketika Timotius ada di sana, dia walaupun punya wewenang dan wibawa Paulus, tapi tidak mudah untuk jemaat dapat percaya kepada dia. Sebab itu Timotius yang dibesarkan dalam konteks keyahudian, karena ibunya melatih Timotius, mengajar Timotius dengan firman Tuhan, dengan kitab suci Yahudi, dan dalam pelayanan Timotius dia menjumpai ada dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Saudara, saya nggak bilang ini merupakan satu kalimat yang keras dari Rasul Paulus. Para ahli teologi bersepakat bahwa dongeng nenek tua ini bukan bicara soal dongeng antara kancil dengan harimau, antara malin kundang dan maling kundang, dan maling kandang. Dongeng nenek tua ini adalah sikap dari orang-orang Kristen Yahudi yang memberikan pengajaran aneh-aneh. Coba lihat pasal 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Lihat baik-baik. Mereka itu melarang orang kawin. Mereka melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Jadi saudara, kalau mau makan darah, saya mau katakan, kalau hati nuranimu tidak menuduhmu, makan, tapi hormati orang yang gak makan darah. Biasanya orang GPDI. Hormati mereka. Jangan kau makan darah seperti vampir di depan mereka. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan sesuatu pun tidak ada yang haram. Gak ada yang bilang amin ini? Sebab semuanya dikuduskan oleh firman dan oleh doa. Perhatikan baik-baik juga dalam pasal 6 ayat 3 dan 4. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, apa itu? Yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ini orang yang belagu. Ia adalah seorang yang Berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat lidah yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Ternyata zaman dahulu juga sudah ada
provokator-provokator di gereja yang tidak tahu apa-apa, tapi sok tahu. Penyakitnya ialah mencari-cari soal. Selalu cari kesalahan, kelemahan, dan orang seperti ini lidahnya setajam silet. Nah, Timotius menghadapi persoalan yang begitu berat. Paulus bilang gini, nasihat Paulus kepada Timotius dalam menghadapi semua itu, jauhilah hal tersebut, jangan berdebat. Karena orang Yahudi itu pemahaman Tauratnya begitu kuat, kalau berdebat menghasilkan pertengkaran. Paulus bilang gini, jauhilah, bertindaklah dalam sebuah inisiatif untuk tidak menanggapi mereka, tapi jauhilah mereka. Nasihat selanjutnya, ini indah sekali. Latihlah dirimu beribadah. Konsep ibadah dalam pemahaman Paulus bukan ibadah seperti ini. Ibadah dalam teks aslinya mengacu pada kata-kata kesalehan. Kesalehan itu bukan seperti konsep seperti saudara kita yang beribadah rajin begini, bukan. Ibadah adalah eusebeia. Sama-sama, eusebeia. Eusebeia, apa artinya? Eusebeia itu bukan berarti tindakan ibadah, tapi sikap hati yang menghormati segala sesuatu yang berkait dengan Allah, hukum-hukum Allah, dan kepribadian Allah. Jadi ibadah yang Paulus bilang ini bukan sesuatu yang kelihatan oleh mata manusia, tapi sikap hati dimanapun kau menunjukkan penghormatan kepada Allah. Itu perlu dilatih. Sikap hati itu perlu dilatih. Kenapa harus hati? Karena sumber kehidupan dalam konteks Alkitab dikatakan hati. Heart. Saudara ngerti? Hati itu nggak kelihatan. Tapi Tuhan bisa baca hati. Eusebeia bicara sikap hati dalam menyikapi keberadaan Allah. Paulus bilang gini, latih dirimu beribadah, latih dirimu menghormati, menyikapi segala sesuatu yang terkait dengan keberadaan Allah. Kenapa? Taurat memang diizinkan ada untuk melatih secara tahap awal, tapi selanjutnya hukum kasih yang bekerja. Tahap awal adalah bicara soal hukuman dan hadiah. Betul kan? Orang Kristen kalau masih suka ikut Tuhan karena ingin berkat, sebetulnya itu Kristen yang paling dangkal. Itu Kristen sekolah minggu yang Natal masih harapkan hadiah. Kita kalau iman kita masih berharap pada sesuatu yang Tuhan kasih, karena kita takut dihukum, karena kita berpikir kita sudah lakukan sesuatu, itu iman yang dangkal, saudara. Kalau iman yang dangkal itu gampang goyah. Kalau pohon akarnya nggak di dalam, itu gampang terhanyut. Betul nggak? Iman yang sejati adalah iman yang gak peduli. Seperti kata Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun aku harus mati, aku gak menyembah berhala itu. Dan iman itu perlu dilatih. Sebab itu melatih anak-anak kecil itu paling susah. Karena kita meletakkan sebuah dasar yang akan memberikan fondasi yang kuat buat hidup mereka ke depan. Jadi jangan pernah remehkan anak kecil. Karena kita kadang-kadang lebih gak diterima anak kecil. Anak kecil itu polos. Perhatikan baik-baik. Paulus bilang gini, harus melatih. Ini sulit, saudara. Sikap itu dimulai dari hal yang paling kecil. Paulus bilang dalam ayat 8, latihan badani terbatas gunanya. Bukan berarti kita nggak boleh ngelatih sikap fisik kita sama Tuhan, tapi itu terbatas. Dan latihan badani itu kadang-kadang membuat kita tidak bisa menunjukkan satu fokus yang benar. Betul nggak? Kadang-kadang orang berdoa itu hatinya beda dengan sikap badaninya. Iya enggak? Betul enggak? Kadang-kadang apa yang disetting di muka beda dengan setting di hati. Apalagi bicara soal perasaan. Itu beda. Nah, ibadah yang Paulus maksudkan adalah ibadah bukan sekedar hanya satu sikap jasmani, tapi satu sikap hati yang dilatih dengan begitu luar biasa. Ibadah seperti ini dalam ayat 8 berguna dalam segala hal karena mengandung janji, perhatikan, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Artinya kita hidup hari ini menentukan hidup kita yang akan datang.
atau dengan sama dengan hidup hari ini investasi untuk hidup masa depan. Masa depan bicara dua hal. Sorga dengan masa depan secara hidup di dunia. Keputusan hari ini menentukan dua hal hidupmu. Sorga dengan masa depanmu. Amin. Dan hari ini engkau ada, itu keputusanmu. Dan jangan pernah menyesali keputusanmu. Karena orang pengecut adalah yang selalu menyesali keputusannya dan menyalahkan orang lain. Kenapa aku seperti begini? Saudara, kita harus belajar konsisten dengan keputusan kita. Amin. Amin. Kalau engkau salah, ya mengaku salah. Engkau benar, ya biarkan Tuhan menunjukkan kebenaran itu pada saatnya. Pada saatnya. Ada waktunya orang benar akan dibela Tuhan. Ada waktunya orang salah akan dihukum Tuhan. Ada waktunya kita diam. Ada waktunya kita bertindak. Kenapa berguna? Perhatikan baik-baik. Tadi ibadah itu bicara soal sikap hati. Sikap menghormati Tuhan. Nah, sikap menghormati Tuhan itu jika diletakkan dalam posisi yang benar, sikap takut akan Tuhan akan melahirkan permulaan hikmat. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau kita punya sikap ibadah eusebia yang benar, kita akan memiliki pengetahuan akan apa? Kehendak Tuhan. Orang bodoh apa? Orang bodoh itu gini nih. Saya ngomong di tempatnya Ibu Leni. Orang bodoh adalah orang yang nggak tahu apa-apa, tapi sok tahu. Itu orang bodoh. Artinya apa? Dia nggak tahu apa-apa, dinasehatin, diarahkan, ditegur, dididik, lebih galak daripada singa. Dan saya mau katakan banyak kita seperti itu. Saat ditegur firman Tuhan, ditegur pemimpin, ditegur orang lain. Itu hal yang manusiawi karena kita selalu merasa benar. Betul nggak? Dan orang bodoh adalah orang yang rugi. Kenapa? Dia kehilangan pengetahuan. Pengetahuan bukan bicara 1 tambah 1 2, tapi pengetahuan kehendak Allah. Takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai eksistensi Tuhan, berbicara soal integritas. Saudara, saya mau katakan integritas tidak dinilai dari ketika kita ramai-ramai, tapi ketika dinilai kita hanya sendiri dengan Tuhan. Yusuf lolos uji, sekalipun tante Potifar sudah seperti keong racun. Tapi Yusuf berkata, out. Mungkin kalau kita berkata, lebih cepat, lebih baik. Dan jadilah kehendakmu. Saya mau katakan, kesulitan kita adalah saat kita mempertahankan nilai-nilai kekristenan di tengah kehidupan yang orang lain tidak bisa melihat langsung. Itu sulit. Setiap kita punya pergumulan. Yang berdagang, yang usaha, yang pacaran, sulit. Jangan bilang gampang. Sulit. Hikmat. Kita nggak butuh kekuatan tanpa hikmat. Orang pintar bisa menguasai orang kaya. Orang pintar bisa menguasai negara. Orang kaya belum tentu bisa menguasai negara. Orang pintar, orang berhikmat yang tahu kehendak Tuhan seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Seperti Yusuf yang punya hikmat hingga Firaun dan Raja Nebukadnezar pun tunduk pada mereka. Amin. Anak Tuhan punya kuasa yang nggak bisa dihentikan. Kenapa hari ini gereja anak Tuhan tidak berfungsi? Karena standar anak Tuhan, standar gereja sama dengan dunia. Dan hukum kepemimpinan adalah pengikut akan selalu mengikut orang yang lebih kuat. Gereja lebih kuat, harusnya gereja jadi patokan untuk sebuah perubahan. Amin. Tuhan nggak pernah kasih kuasa untuk persekutuan doa, untuk sebuah organisasi. Tuhan cuma kasih kuasa untuk gereja dan keluarga. Sebab itu gereja adalah representasi dari kehadiran Tuhan di tengah dunia ini. Seharusnya gereja menunjukkan sesuatu yang dunia nggak bisa kerjakan. Gereja kuasanya unlimited. Kenapa gereja terbatas? Karena kita standarnya sama dengan dunia. Hidup kita nggak takut akan Tuhan. Ibadah ibadah bukan keuntungan. Ibadah memberi kepada Tuhan. Amin. Ibadah nggak cari keuntungan. Engkau kasih persembahan, jangan SMS sama Tuhan. Lu utang sama gua hari ini. No.
Ibadah adalah saat kita menunjukkan cinta kita pada Tuhan. Lewat persembahan, lewat pujian, lewat gerak tubuh kita, lewat sikap hati kita. Dan pasti orang yang menabur pasti menuai. Ibadah memiliki daya jangkau yang bukan hanya hari ini, tapi juga masa depan. Mulai hari ini sikapmu kepada Tuhan menentukan mau jadi apa engkau ke depan. Rasa takutmu, rasa hormatmu pada Tuhan menentukan mau jadi apa engkau ke depan. Kalau engkau hari ini menunjukkan sikap main-main sama Tuhan, percayalah Tuhan gak percayakan hal-hal besar buat engkau. Percaya itu. Saya belajar satu hal. Kepercayaan Tuhan seiring integritas kita, sikap kita, karakter kita, komitmen kita kepada Tuhan. Percaya itu. Percaya itu. Tuhan punya pengganti yang sekian ribu orang untuk menggantikan posisi kita. Kalau kita nggak taat, kalau kita nggak punya integritas, Tuhan bisa ganti. Kalau hari ini saya, saudara masih di posisi ini, artinya ada kesempatan buat kita untuk kembali menunjukkan sebuah hidup yang menghormati Dia. Bukan karena kita ingin diberkati ke depan, tapi kita ingin hidup kita punya impact, daya jangkau, berkat yang lebih luas kepada dunia. Maka itu jangan hidupmu kudus hari ini supaya engkau diberkati ke depan, berkat pasti mengikut kita. Yang jadi masalah adalah ketika murid-murid Yesus dibentuk oleh Tuhan selama 3 tahun, mereka masih mentah, impactnya kecil karena belum diberi kuasa. Amin. Ketika Roh Kudus turun, mereka diutus one by one, satu demi satu. Mereka berkhotbah, Filipus berkhotbah, Petrus berkhotbah, orang banyak dimenangkan. Kenapa? Impactnya itu nggak cukup. Ketika Petrus berkhotbah banyak orang, ujung-ujungnya tetap mati. Kenapa? Kalau Petrus nggak dipenuhi Roh Kudus, dia akan lari kenyataan. Tapi kita dipenuhi Roh Kudus, dia siap mati. Saudara, jangan pernah takut sesuatu yang Tuhan gariskan untuk kita. Karena apapun yang Tuhan siapkan buat kita, pasti mendatangkan kebaikan. Sekalipun otak kita, hati kita nggak pernah bisa terima, kita percaya itu pasti mendatangkan kebaikan. Entah untuk hari ini, entah itu besok, entah itu nanti. Yang terpenting kita percaya. Abraham diuji Tuhan bukan karena Abraham lupa Tuhan, tapi Abraham ingin dilihat integritas Abraham saat dia diminta oleh Tuhan serahkan Ishak. Karena titik itulah menentukan apakah janji Allah tergenapi atau tidak. Kadang-kadang kita berpikir dengan otak kita, rugi, aku serahkan yang terbaik dariku, rugi, aku serahkan hidupku, rugi. Kenapa? Karena kita pikir hari ini ruginya. Kalau kita siapkan ke depan, investasi hari ini menentukan sesuatu yang besar ke depan. Amin. Amin. Jangan pernah berpikir rugi sama Tuhan. Dalam arti, aku kasih ke Tuhan, hari ini perasaanku. Anak Tuhan, dengar baik-baik. Kita lebih gampang terima kepahitan, kebencian, sakit hati, perasaan negatif daripada membuangnya. Betul nggak? Nggak percaya? Banyak kita nyimpan kepahitan. Kita lebih gampang terluka dan percaya hal-hal negatif dari orang, dari dunia, daripada firman Tuhan. Harusnya itu kita buang. Tapi masalahnya, perhatikan baik-baik. Ketika perasaan ini hati, ketika kepahitan nempel, lama-lama mendekat. Kalau dilepaskan akan melukai hati kan? Mau nggak mau hanya Tuhan dan penyerahan hidup dia yang bisa melepaskan ini. Silakan duduk, Lek. Dugem hanya menutup sementara, tapi intinya nggak tersembuhkan. Serahkan. Abraham ketika hatinya mulai berpaling kepada Ishak, Tuhan lihat gini, kalau gini terus janji nggak digenapi. Kenapa? Abraham melihat Ishak sebagai pengharapannya, bukan Tuhan pengharapannya. Tuhan mau bilang gini, Abraham, kalau aku minta Ishak, percayakah janji itu pasti tergenapi? Abraham maju. Dia serahkan. Tuhan juga nggak kejam. Ketika Abraham akan bertindak menyembelih anaknya, Tuhan turun tangan. Tuhan itu cuma ingin menguji sebatas mana komitmen kita kepada Dia. Amin. Dan saya mau katakan, kalau kita hari ini mulai belajar investasikan hidup kita pada Tuhan, sekalipun kita nggak ngerti, percaya saudara. Nilai tabunganmu bukan materi di hadapan Tuhan akan turun tepat pada waktunya. Akan turun tepat pada waktunya. Akan turun tepat pada waktunya. Saya nggak bicara materi. Saya bicara sesuatu yang lebih luas dari materi. Materi itu berguna untuk hidup kita di dunia. Amin. Engkau bisa segalanya dengan uang, tapi engkau nggak bisa beli sorga dengan uang.
Sorga hanya bisa dibeli oleh investasi hidup kita hari ini dan ke depan. Jangan seperti orang Tionghoa yang gak kenal Tuhan. Dia pikir uang juga bisa dikirim ke sorga. Kita bisa pikir logika. Kalau di sorga itu penuh dengan transaksi uang, berarti di sorga ada bank, ada suku bunga, ada devaluasi, ada macam-macam. Dan di sorga nanti akan ada krisis ekonomi. Karena para dewa tidak punya cadangan devisa. Ada beberapa cara untuk kita mulai melatih kita dalam ibadah. Saya ingin bagikan buat saudara ada 4 cara. 4 atau 5. Yang pertama, miliki pengajaran yang benar. Jadi gini, kalau kita mau melatih hidup kita dalam sikap yang benar pada Tuhan, kita harus punya fondasinya tentang Tuhan. Betul? Yang pertama lihat baik-baik. Dalam ayat 6 dan 13. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran yang sehat yang telah kau ikuti selama ini. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Kalau kita mau punya konsep tentang ibadah, miliki fondasi yang benar, yaitu firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini banyak tafsirannya. Saya nasihatkan pada saudara dan saya harapkan jangan hanya beli buku-buku rohani, tapi baca sumbernya. Kelemahan kita adalah terlalu sering dengar khotbah, terlalu sering baca buku rohani, terlalu banyak dengar kesaksian orang, kita nggak mau baca ini. Dan kalau baca ini, jangan cuma baca untuk otak, tapi mulailah bawa ini dalam doa. Saya diajarkan oleh Pak Eras juga, kalau engkau dalam kelas pelajaran, Alkitab, teologi, logikamu jalan. Sejarah adalah sesuatu yang telah terjadi dan nggak bisa diubah. Tapi kalau engkau di ruang doa, jangan coba batasi Tuhan dengan sesuatu yang selama ini engkau pikirkan. Karena Tuhan jauh melebihi otakmu. Nah, orang yang nggak pernah berdoa adalah orang yang nggak pernah melepaskan batasan tentang Tuhan. Orang yang selalu berdoa basa-basi, dia selalu mengkotakkan Tuhan dalam batas yang dia miliki. Tapi orang yang bertemu dengan Tuhan, dia akan bongkar itu semua. Seperti Yesaya, seorang imam bertemu Tuhan, diri dia hancur semua, dan dia bertobat. Orang yang punya waktu dengan Tuhan, selalu berkata, Tuhan unlimited dibandingkan pemahamanku. Tapi orang yang selalu bertemu Tuhan, nggak pernah baca firman, mistik. Hati-hati. Saya nggak terlalu antusias dengan sesuatu yang kelihatannya spektakuler, karena iblis juga bisa buat. Lihat hari Cap Gome di Singkawang. Dukun-dukun bisa lebih hebat dari pendeta. Coba satu hari Natal pendeta parade. Pendeta Roni tusuk sama golok. PDP Agus duduk di atas golok. Evangelis Edi digigit buaya. Dan banyak orang suka dengan hal spektakuler. Hei, setan bisa buat sesuatu yang lebih spektakuler dalam banyak hal. Karena apa? Orang suka sesuatu yang spektakuler. Tapi orang yang dewasa nggak terlalu menanggapi. Karena apa? Buat dia, mujizat terbesar bukan soal bagaimana usahamu dipulihkan. Bukan soal bagaimana hidupmu disembuhkan. Tapi soal bagaimana engkau menerima anugerah Tuhan. Saya diskusi dengan Pak Lukas kemarin. Banyak orang karismatik konsep mujizat bicara soal bagaimana puji Tuhan saya sembuh, puji Tuhan usaha saya berhasil. Saudara, kalau engkau tiap malam bertemu dengan Tuhan, engkau lihat mujizat Tuhan. Saat engkau jalan, mungkin Tuhan bicara, nak, tahu nggak saat engkau naik motor, ada orang mau nabrakmu, tapi malaikatku membuat engkau terhindar. Kita berkata, terima kasih Tuhan. Nah, tahu nggak waktu engkau nyebrang jalan, sebetulnya ada mobil, tapi malaikatku tahan dia agak pelan. Kita selalu melihat hal-hal besar, nggak pernah menilai hal-hal kecil yang Tuhan kerjakan. Padahal hal kecil itu membuat kita mengucap syukur dan Tuhan percayakan hal-hal besar. Selalu, orang sembuh dari timpang menjadi timpang begini kan. Orang sembuh dari buta menjadi melihat. Kita tepuk tangan. Sementara setiap malam seharusnya kita melihat Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita nggak pernah mengucap syukur. Kita selalu suka dengan hal-hal yang buah spektakuler. Puji Tuhan, saya kanker di sini sembuh. Haleluya. Ini kankernya ini. Tapi kita nggak pernah malam-malam Tuhan. Kita diskusi sama Tuhan.
Kita minta Tuhan mengkoreksi hidup kita dari pagi sampai malam. Sebelum tidur, Tuhan tunjukkan dosa-dosa kita. Itulah mujizat, di mana dosa tidak langsung berkuasa, karena ada anugerah Tuhan dalam hidup kita. Maka itu orang yang kalau nggak pernah berdoa, selalu hidupnya logika. Kenapa? Dengan logika engkau batasi Tuhan. Tapi orang yang selalu berdoa tapi nggak baca firman, itu serba ngeroh. Mobil ban bocor pun itu pasti setan. Yang kedua, kita harus bersikap terbuka untuk dikoreksi dan diberi nasihat. Ayat 16, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ajaran tentang mentoring bukan ajaran tentang penindasan. Timotius sehebat apapun yang dia terima karunia-Nya, dia butuh Paulus untuk menjadi mentor dia. Tugas mentor adalah bukan cuma memberitahukan sesuatu. Tugas mentor yang pertama, menunjukkan bagaimana hidup sebenar dalam Tuhan. Maka itu waktu di Jakarta, ada yang kaget ketika saya marah kepada tukang bawa porter ya, baku ya, mana Bu Santi itu. Ih, pendeta kayak preman. Saya bentak yang bawa barang. Saya nggak pernah suruh bawa bagasi. Dia langsung angkut ke mobil, dia minta uang. Siapa suruh kamu bawa begini? Ada yang bilang gini, lain ya om ya, Sintang sama Jakarta. Maksudnya seperti Hudson kali. Di Jakarta muka preman, di sini muka malaikat. Lihat saya apa adanya, tanpa harus engkau kaget. Karena apa saya di bawah mimbar, saya di mimbar, itulah saya. Jangan, wih om, di mimbar kok kudus, jalannya aja malam kudus senyap. Seperti malaikat. Shalom Bu Abed, puji Tuhan, saya bersyukur. Aku bisa muntah kalau begitu. Pak Lukas kritik saya kemarin dan saya terima kritikan itu. Sangat membangun Pak. Om kalau acara-acara jangan suka di belakang dong. Saya punya karakter nggak suka basa-basi. Maaf kata, kadang-kadang kalau ketemu orang-orang saya nggak menghakimi. Kita harus ngomong dengan wajah. Oh iya puji Tuhan, itu buat saya penderitaan yang lebih berat daripada pikul salib. Iya, oh puji Tuhan, haleluya. Buat saya itu sesuatu yang sangat menjengkelkan. Wah puji Tuhan Pak, iya. Padahal aku lagi, saya lebih suka di belakang, tapi saya akan belajar untuk menghargai tamu-tamu yang kuundang. Saya harus belajar melatih hatiku untuk tidak cepat bertindak. Yang terakhir, yang paling penting adalah dalam latihan jangan pernah putus asa. Amin. Kiri kananmu jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Engkau ditegur sama pemimpinmu karena engkau salah. Belajarlah terima kesalahan itu sebagai sebuah kesempatan memperbaiki hidup ke depan. Amin. Ketika engkau ditegur jangan putus asa. Amin. Memang sakit ditegur, tapi itu mendidik engkau untuk tahu di mana kesalahanmu. Amin. Karena suatu saat engkau akan jadi pemimpin. Amin. Saat engkau memimpin, engkau akan menegur bawahanmu. Jangan menegur dengan benci, tapi karena kasih.